naik ke sorga. Oke? Kalau dia sudah naik ke sorga, kemana dia? Firman Tuhan berkata, ia kembali kepada Bapa itu, atau menyatu dengan Bapa sebagai firman Allah. Oke. Itu sebabnya kami, kenapa sekarang kami menyebut dia Yesus adalah Tuhan. Karena kami tidak membawa atau tidak terbawa-bawa oleh dia yang adalah manusia itu, oleh dia yang adalah utusan Allah itu. Paulus mengatakan kalau orang yang masih terbawa-bawa dengan kemanusiaannya Yesus, padahal itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, itu orang masih terselubung. Oke. Selubungnya masih ada. Maksudnya orang itu masih gunakan akal. Kalau sudah Kristen berarti sudah tidak gunakan akal, kan gitu. Sekarang Justru firman itu Kristen apa? lah yang pakai akal. Hah? Yakin? Pakai akal. Yakin? Yakin. Oke. Yakin. Anda tadi mengatakan Yesus itu adalah sesuatu yang ada di mulut Tuhan Anda, betul? Betul. Ketika dia Firman Allah. keluar, ketika keluar dari mulut Tuhan, apa yang keluar? Firman-Nya. Apa itu? Ya firman-Nya. Ya apa itu? Ya firman-Nya. Ya apa keluar itu firman? Kapan Apa keluarnya? yang keluar itu apa? Ya suaranya. Suara Tuhan. Suara Allah. Tuhan, ya bolehlah. Suara Tuhan. Sekarang Ya suara Allah, kenapa? Jangan alergi dengan kata Allah. Oh, nggak boleh. Allah itu tidak ada di Kristen. Loh, Itu kalau Allah itu ada. Loh, kalian kan tidak menyebutnya Allah. Saya punya banyak teman-teman. Terus cara tipuan Anda dengan menyebut ALLAH itu dengan kata Allah itu ilmu apa? Iya, itu yang sudah dibakukan. Itu sudah cara Tuhan kami yang sudah menyembunyikan hasil dibakukan ke curian dalam bahasa Indonesia. Tidak bisa. Itu Loh, kok cara tidak bisa? pencuri menyembunyikan hasil curian. Oh, enggak bisa. Oh, enggak. Ya, Oh, enggak. kamu Kalau gugat aja ke negara. Kalau begitu ALLAH itu Anda baca Allah itu pakai ejaan apa? Ya Indonesia sudah dibakukan. Kalian kan melafalkannya berbeda. Pencuri menyembunyikan identitas hasil bukan curian. Pencuri loh. Lalu dari mana kalian itu? Dari mana Anda mengambil kata ALLAH itu, dari mana Anda ambil? Allah itu kami ambil karena memang itu sudah dibakukan dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Itu bahasa baku Indonesia. Itu menyebutkan siapa pencipta dari siapa itu, Khalik dari bumi mana? dan langit. Itu Ini disebut yang Anda Allah. maksud agama Lawang kembaran. dia pakai kata dewa, aku yo percaya. Hasil curian, Allah hasil curian. Ini kebenaran. Enggak ada curi-curian, bro. Enggak ada curi-curian. Sekarang begini, Tuhannya orang Yahudi disebut, dengar, Tuhannya orang Yahudi disebut Yod-He-Vav-He. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Dalam bahasa Yunani disebut apa disebutnya? Kamu bilang Yahweh itu apa? Yod-He-Vav-He itu Tuhannya orang Yahudi. Ketika kitabnya diambil, diterjemahkan oleh agama Romawi, itu Yod-He-Vav-He mereka terjemahkan apa? Ya, enggak tahu. Loh, kamu kan yang lagi bertanya, kamu menjawab. Bisa nggak nama seseorang itu diterjemahkan ke dalam bahasa lain? Bisa nggak? Bisa. Misalnya nama Anda itu apa? Black. Yuk, coba Yohanes. Kalau bahasa nama Inggrisnya Anda Black. apa? Nama Anda Black. Begitu masuk ke Indonesia, boleh nggak Anda dipanggil hitam? Bisa. Loh, untuk memberitahu, karena kalau itu kamu bilang hitam ya, kamu bilang black, ada orang kan nggak ngerti bahasa Inggris. Black itu apa? Kenapa harus diartikan kalau nama di orang? Manado, Kenapa nama orang harus saya dulu. diartikan? Dengarkan saya dulu. Kalau di Manado kamu bilang black itu artinya kaleng. Itu di Manado loh. Terus? Makanya harus dijelaskan hitam. Jadi nama orang bisa diganti akte kelahirannya ketika ke luar negeri, diganti semua namanya gitu. Harus sesuai dengan bahasa yang ada di sana gitu. Oh, masa pakai akte? Ini kalau manusia, ini kan Tuhan, nggak perlu pakai akte. Loh. Berarti kalau Tuhan itu omniscience. Dalam kekristenan Tuhan itu maha tahu. Kita mau panggil nama apapun dia tetap terima. Karena kita mau panggil dia dewa pun dia terima.
Karena Gitu. dia tahu Ilmunya- dewa yang dimaksud itu adalah satu-satunya. Enggak ada dewa di dunia Ilmu ini. itu Anda Enggak dapatkan ada dari mana? berhala di dunia ini. Ilmu itu Enggak Anda ada nama dapat dari Tuhan mana? lain di dunia ini. Ilmu itu Kecuali Anda- hanya dia. Ilmu itu Anda dapatkan dari mana? Dapat dari saya lah. Di dalam kitab yang kalian ambil secara tidak sah Pokoknya dari saya lah. jangan kamu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Justru itulah nama Tuhan itu YHWH itu tidak boleh disebutkan. Makanya sering diterjemahkan sebagai Adonai, Elohim. Loh, Tetapi di dalam Septuaginta Elohim, Adonai, kemudian El itu diterjemahkan menjadi apa? ya apa menurut kamu? Ya, kok jadinya saya? Anda kan tadi Loh. katanya Anda tadi itu harus Ya, memberikan kebenaran. kalau di Anda Inggris Kristen itu kebenaran. diterjemahkan God, ya Nah, kalau God di itu sana kalau di Indonesia diterjemahkan apa? Theos, ya enggak apa-apa. Kalau God itu ke Indonesia apa artinya? Ya Allah. Mulai jurus Paulus. Loh. Mulai jurus Paulus. Jurus Paulus piye? Saya Kamu tanya, mau bilang God, Tuhan, God Lord. dalam bahasa Indonesia itu apa? Ya apa menurut kamu? Bung, belajar 600 tahun dulu baru buka komal kayak gini. Ilmu masih Loh, kayak gini. kamu yang datang, saya lagi memberitakan Injil, kamu datang, Injil kamu apa minta yang kamu diinjili, beritakan? Cuman kasih tahu Injil, kamu nolak. Injil yang mana yang kamu beritakan? Injil kebenaran firman Tuhan, Injil percaya kebenaran sama yang mana? Yesus Kristus Yesus akan mengatakan- diselamatkan. Sorry, Kan nggak Paulus- percaya, nggak selamat. Paulus mengatakan bahwa Kristen itu adalah makhluk terkutuk. Paulus Kata loh. siapa? Kamu Kata bohong. Kata Paulus. Bohong, mana Mau ayatnya? dalilnya? Mau dalilnya? Coba. Galatia 1 nomor 8. Galatia 1 ayat 8 ya. Awas ya kalau bukan umat Kristen ya. Ya, Iya. saya bacakan ya. Galatia Oke. 1 ayat 8. Ah. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kami suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Paulus mengatakan, kalau ada seperti kamu, Bang Suma, yang memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah. Oke, sekarang Injilmu dengan Injil Paulus sama nggak? Loh, Injilku dengan Injil Paulus sama enggak? Begini sama, no? Di mana Buktinya Paulus? ini kitab. Di mana Paulus mengajarkan ibadah Minggu? Ya kan nggak ada. Ya, Ibadah Minggu itu kenapa? berarti Injilmu dan Injil Paulus beda. Loh, sekarang apakah benar ada di kitabmu ibadahnya harus Jumat gitu? Kenapa jadi saya? Kenapa jadi kitab saya? Kenapa jadi Loh, kitab karena saya? kamu merujuknya begitu. Ada nggak ajaran hari Minggu? Sekarang saya tanya, di memangnya kamu kitab ada saya nggak itu- ajaran hari Jumat? Memangnya kitab saya itu mengambil kitabnya Yahudi, menempel di Loh, atasnya kayak kitab bukan, Paulus. Emangnya bukan. Paulus itu Ada atau enggak itu loh jawabannya. sekarang nggak begini, usah bertele-tele, bro. Emang Al-Quran itu Injil? Loh, bukan. Tapi kamu faktanya beribadahnya hari Jumat. Ya itu adalah hari untuk umat Islam. Sekarang ente Lah, dengan iya, Paulus hari dulu. Minggu itu adalah ada hari hubungannya. untuk umat Kristen. Nah, sekarang Paulus mengajarkan hari Minggu enggak? Lah sekarang saya mau tanya, apakah nabimu juga mengajarkan hari Jumat? Loh jelas. Lah mana Jelas itu. dalilnya? Mana dalilnya? Nggak mau Loh. muji saya. Iya, mana dalilnya? Kalau ada gimana? Ya pokoknya harus dari kitab pokoknya apa? suci loh ya. Dari kitab suci. Jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. tulisan-tulisan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza Ini ada 2.000 orang loh ya yang nonton. Nanti kamu bisa, kalau kamu salah orang ngomong. Indonesia sudah kenal saya. Nggak usah. Iya, saya juga Orang Indonesia sering udah lihat. kenal. Saya kan pernah bahas Ya video Anda tentang Anda ayyuhalladzina ngamuk-ngamuk. amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Sekarang saya minta, mana dalilnya antara Injil Yesus, Injil Paulus dan Injil Kristen itu sama mana? Coba. Ibadah minggunya Kok mana? sama bagaimana? Makanya Namanya Paulus, Alkitab. Anda membaca tadi. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, mana Injil yang sama seperti Paulus, ibadah minggu? Mana? Mana? Loh, kalau ibadah itu setiap hari bisa, bro. Mulai jurus Paulus Loh, lagi. mulai bagaimana? Jurus Paulus lagi. Ingat loh ya, ingat, kamu harus ingat
tentang apa yang disampaikan oleh Allah dalam hukum Tauratnya. Lah di Taurat lagi, sosokan pakai kitabnya Loh, orang. kok di Gak usah Taurat bawa pakai kitabnya Taurat? agama lain, gak usah. Loh, Taurat ini itu kitab saya juga. Alamak. Alamak. Dari mana? Loh, Legalitasnya kitab dari mana? Taurat itu ada di sini. Itu bukan Taurat, itu Septuaginta. Itu Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, Septuaginta ke bahasa Belanda, lalu ke bahasa Melayu, lalu ke bahasa Indonesia. Sebelum dia diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, bahasa apa dia? Ya Ibrani. Lah iya, berarti sama toh. Nah, sekarang permasalahannya adalah kenapa ada kitab orang Yahudi itu ada di kamu? Loh, kitab orang Yahudi. Lah karena Yesus juga ada Itu orang Yesus, adalah itu orang Yesus. Yahudi pada Saya waktu tidak dia tanya datang Yesus, sebagai saya manusia. nggak tanya Yesus, yang saya tanya kamu Kristen penyembah Yesus, yang kutanya bukan Yesus. Yesus orang Yahudi ya. Aku dan Kristen, kami adalah pengikut ajaran Kristus. Kalau pengikut ajaran Yesus, Kristus, kalau pengikut dengar ajaran dulu. Kristus, berarti Area Anda adalah Yesus. penganut Taurat. Kalau Yesus percaya kepada Taurat, kami pun percaya kepada Taurat. Oke. Karena kami mengikut Yesus. Yang saya tanya, kitabnya Yahudi yang hanya untuk Yahudi itu kenapa ada di Anda yang bukan Yahudi? Itu loh pertanyaan saya. Loh, karena Yesus yang mengajarkannya. Di mana Yesus mengajarkan Taurat untuk non-Yahudi? Ya ampun. Kamu baca tuh Alkitab. Yesus berkata apa? Ada dua hukum. Ada dua hukum yang Ada paling dua utama hukum. dan terutama. Yang terutama. Yang pertama, Kasihi kasihilah ya Tuhan Allahmu dengan nenek gitu. dengan Oke, cara apa kasihilah Tuhan mengasihi Allahmu Tuhan dengan Allah? segenap Dengan hatimu, cara apa? dengan Dengan cara segenap apa? jiwamu, dengan cara segenap apa akal budimu. Dengan cara apa membuktikan kasih kepada Allah itu dengan cara apa? Dengan cara kami beribadah, mentaati Dia. Di mana contohnya Elohim memerintahkan ibadah kepada Yesus? Tunggu dulu, jelaskan dulu. Baru yang kedua. Tunggu yang pertama yang dulu. kedua. Lolosi dulu nomor pertama, baru yang kedua. Pertama dulu. Elohim memerintahkan beribadah kepada Yesus. Di mana itu yang dalilnya? kamu maksud. Dalilnya, baca saja dalam Keluaran pasal 23. 23. Keluaran 23 Ya. memerintahkan beribadah kepada Yesus. Loh, kok ibadah kepada Yesus? Kan Beribadahlah ente mengatakan kamu, maka kasih roti itu. makananmu akan dan Anda air minumanmu, mengatakan sakit kasih penyakitmu akan itu. dilakukan. Beribadahlah kamu. Anda mengatakan kasih itu adalah beribadah kepada Elohim. Betul? Ya. Nah, sekarang mana perintahnya Elohim untuk beribadah kepada anak Maria? Ya gak ada, gak boleh. Nah, terus kenapa Anda beribadah kepada anak Maria? Kamu, saya sudah bilang tadi, kamu masih terselubung Oke, pada kalau anak begitu Maria. mana anak Maria? Sekarang, Kita sudah kalau sepakat begitu. tadi Oke, bahwa saya tahu, kamu saya tahu. hanya percaya, Oke, saya kamu tahu. hanya mengimani Dia, kamu hanya mengetahui Dia dari 33 tahun setengah itu. Nah, sekarang mana 33 tahun setengah manusia anak Maria itu mana? Mana? Ya sudah ada dalam kitab suci, dia ada, Yang dia enggak, sekarang oknumnya mana sekarang? oknumnya sekarang dia sudah kembali kepada hakikatnya Berarti sebagai anaknya Maria menjadi firman Allah. Berarti anaknya Bagaimana? Maria jadi Tuhan Anda. Oh tidak. Lalu mana anak Maria? Salah. Lalu mana anak Konsep Maria? berpikirmu salah. Lalu anak Maria Tuhan sekarang yang mana? jadi anak Maria. Anak Maria sekarang mana? Anak Maria sekarang itu sudah tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak Iya. ada. Jadi nanti kalau di surga, Maria memanggil anaknya apa? Hai anakku yang adalah Ya Tuhanku, Tuhan, gitu. coba Begitu. kamu lihat apa yang Maria katakan. Oh. Maria simpan itu dalam hatinya. Tentang berarti Maria menyembah perkataan anaknya. Yesus. Berarti Maria Ya. menyembah. Dah kirain kata Iya dong. Yesus. Kirain Loh, kata kata Yesus. Yesus juga. Di mana? Yesus berkata, dengarkan. Yesus berkata setiap manusia, setiap orang harus menyembahnya kepada Tuhan saja. Kepada Tuhan saja. Iya. Sekarang Karena Yesus pada waktu itu dia sebagai manusia, Manusia. sudah mengosongkan Oke, diri. mengosongkan Makanya diri. kamu harus baca Kolose. dalam Filipi. Filipi pasal 2 ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam, 7.
telah menjelaskan kepada kita, Dia yang adalah Allah tidak lagi setara dengan Allah. Mengosongkan diri, Mengambil rupa benar-benar hamba. menjadi manusia. Dan mati di atas salib. Jadi dia sudah jadi manusia. Yang kamu bicarakan selama ini adalah kemanusiaannya. Makanya kalian masih tertutup, terselubung. Baik, kami tertutup, Anda yang terbuka. Iya, kami itu sudah lock in kepada Allah. Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya, dia mau dipercaya sebagai apa? Datang di murid-muridnya siapa? Murid-muridnya siapa? Emang ada muridnya orang Kristen? Ya kan nggak ada. Waktu itu kan Kristen makanya belum saya ada. tanya, ngapain kau tanya murid-muridnya siapa? Saya tanya, Yesus ketika datang sebagai penyampai firman di tengah-tengah muridnya, dia mau dipercaya sebagai apa? Ingat ya, murid di situ bisa menunjukkan kepada 12 muridnya, atau juga orang-orang yang percaya dan mengikuti dia juga disebut murid. Ya, jadi Yesus, kalau orang-orang yang percaya kepada dia, mereka ingin menjadikan dia raja. Kristen itu bukan orang yang percaya kepada Yesus. Loh, kami orang yang mengikuti Yesus. Kalau Anda mengikuti Yesus, ya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, jika kamu percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Betul. Yesus beribadah hanya menyembah kepada yang di langit. Ente menyembah kepada yang mana? Kepada Allah. Nggak usah pakai kata-kata Allah aja, santai aja ngomong. Ngapain kau pakai kata Allah yang adalah dewa itu? Nggak nyambung, itu namanya kamu penipu. Makanya berarti kamu meneruskan tulisan kitab ini sebelum saya hapus. Kamu meneruskan tabiat penjajah yang suka merampas hak orang, paham? Apa itu tabiat penjajah? Penjajah itu suka merampas kan? Apa maksudnya tabiatnya? Kenapa disangkut pautkan dengan kitab suci Allah gitu? Kamu mengambil kata Allah itu dari mana? Itu hasil rampasan. Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah. Tuhan dalam bahasa Arab Allah. Iya, terus? Terus? Ya. Dalam bahasa Ibrani. Gak bisa nipu lagi. Bahasa Ibrani itu Elohim atau Adonai dibakukan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu menjadi Allah, bukan Allah. Kiper. Dalam bahasa Ibrani mereka disebut Elohim. Elohim itu Allahumma, bukan kemudian Allah. Belajar di mana ente? Loh, saya tidak bilang Allah, saya bilang Allah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Indonesia mengambil kata Allah itu dari mana? Ya salahkan mereka kalau mereka mengambilnya dari mana. Bilang aja kami merampoknya dari Quran. Bilang aja. Lo enggak merampok. Kamu berarti menyalahkan pemerintah. Pemerintah apa? Pemerintah menjelaskan di KBBI, Allah ALLAH sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ayo. Loh, kenapa pemerintah tidak pernah mensomasi atau menggugat nama Allah di Alkitab? Iya, justru itu pemerintah menertawakan ente. Agama kok kayak gini kali. Agama kok tidak punya jati diri. Agama kok tidak ambil Tuhan. Perjanjian lama ngambil Tuhannya Yahudi, perjanjian baru ambil Tuhannya umat Islam. Kapan ente punya Tuhan? Kapan? Kami itu tidak ngambil-ngambil, bro. Tidak ngambil-ngambil. Kami itu nggak peduli loh. Tuhan kami itu mau dikasih nama apa itu? Menikmati hasil curian, mana ada peduli? Loh, kamu nggak malu? Kalau pencuri itu nggak mungkin ada yang teriak pencuri. Kalian juga mengambil itu di abad pertama. Sebelum adanya Muslim, itu sudah ada kata Allah. Itu dapat ditemukan di dalam berbagai penemuan-penemuan di abad pertama kedua. Orang-orang paganisme pun sudah menggunakan kata Allah. Betul. Orang-orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Benar sekali. Karena nama Allah itu adalah Tuhan, nama Tuhan pencipta alam semesta. Iya. Betul. Nah, sekarang sedangkan Anda itu penyembah separuh dewa, separuh manusia, Yesus. Ketawa dia. Kamu itu bilang separuh dewa, separuh manusia. Kenapa bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam Septuaginta? Semua nama-nama
Tuhannya Yahudi itu diganti menjadi Theos. Kenapa? Lah karena memang orang Yunani tidak mengenal nama-nama lain selain Theos. Sekarang Theos sendiri artinya Seperti apa? kami orang Kristen di Indonesia, saya tidak ngerti soal semua bahasa kecuali bahasa saya. Kalau di Sekarang- kota saya, sekarang Theos semua itu saya tidak artinya ngerti. Kata Allah pun saya tidak ngerti. Sekarang Kami Theos itu ngertinya artinya Oppo. apa? Theos Kami itu ngerti artinya bahasa kami Oppo. Apa arti Oppo? Theos itu Oppo artinya itu apa? Khalik bumi langit, Theos itu pencipta artinya langit apa? bumi dan langit. Theos itu Kemudian artinya kalau apa? diterjemahkan ke Nggak usah Indonesia, jualan kecap. itu namanya Theos itu Allah. artinya apa? Theos itu artinya apa? Ya Theos itu artinya apa ya Allah? Ya. Bukan Tuhan saja, Tuhan. Mulai kacau ini Loh, memang begitu. Dari Kamu mana mau Anda mengatakan paksakan memang kami tidak begitu? mengakui ini, Bisa kan? jadi, Bung, tajarin, Bung. Bisa jadi Theos itu Anda katakan Allah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita pun diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Indonesia. Lalu kenapa Anda larinya ke sebutan bahasa Arab dalam nama Tuhan? Loh, emang kenapa? Memang agama itu bahasa beragama. Bukan bahasa yang beragama, otak yang harus berakal dipakai ini. Nah, disinilah kalian harus tahu. Kitabmu Bahasa itu itu diterjemahkan datang ke dari dalam bahasa Tuhan apa? semua. Kitabmu. Jangan Kitabmu itu kalian diterjemahkan. klaim-klaim bahasa itu hanya Tuhan kalian. Justru sekarang kau yang mengklaim. Loh, Kamu yang mengklaim Tuhannya umat Islam menjadi Tuhanmu. Gak malu? Gak malu? Enggak malu kami, lagi pula bukannya Tuhan umat Islam yang kami Lalu kami dari mana tuhankan. Anda mengambil kata Allah itu? Dari mana? Ya dari bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di mana ada bahasa Indonesia? Allah itu di mana? Ya sekarang maka kamu baca Alkitab. Lah, itu nama Tuhan saya nempel di kitabmu. Loh, nama Tuhanmu. Iya. Jadi Tuhanmu itu bukan Tuhan saya. Ya makanya memang bukan Tuhanmu makhluk, Tuhanmu kok. Tuhanmu roh, gitu. Tuhanmu manusia. Kalau begitu saya mau tanya. Apa? Apakah Tuhanmu itu tidak bisa setara dengan Nggak bisa. makhluk? Tidak sama dengan makhluk. Gak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Tuhannya Yahudi juga demikian. Tidak Yeremia sama 10 dengan nomor makhluk. 6. Yeremia Begitu. 10 nomor 6. Oke? Tuh. 2 Tuhannya Samuel tidak sama. 7:22. Tuhan kami Oke. tidak serupa dengan makhluk. Tidak sama seperti bagus Tuhanmu. gitu. Jadi Wah. Tuhannya Bang Suma itu tidak makan gitu ya? Yes. Makan, tidak makan. Tuhanmu aja yang makan. Kalau Karena dia Tuhan saya makhluk. memang makan. Yesus Iya, itu waktu dia memang bangkit makhluk. dia makan. Iya, itu Tuhanmu makhluk. Mujair. Dewa menjadi manusia. Itu Tuhanmu. Enggak, oke ya. Sekarang Jadi permasalahannya. saya akui Sekarang sebentar dulu. permasalahan. Saya Sekarang akui permasalahannya dari Yesus mana kamu saya curi itu. kata Allah itu dari mana kamu curi? Itu dulu. Tunggu dulu. Yesus saya akui jangan makan kemana-mana. mujair. Jangan makan kemana-mana. ikan mujair. Jangan Sekarang saya mau kemana-mana. tanya. Jangan Kalau di surat kemana-mana. Al-Saffat 91 itu gimana? Coba bacakan pada saya. Ya kamu bacakan. Lah, kamu yang membawa sebagaimana Oke, saya membawa saya Bibelmu, baca ya. saya bawa. Saya baca ya. Saya Oke, baca dari silakan. terjemahan aja ya. Dari bukan Iya. terjemahan, dari kitab suci dari Google ya. Kamu percaya Google nggak dulu? Apa? Kamu percaya Google nggak dulu? Percaya Google tergantung. Kalau itu dari Kristen tidak mungkin kepercaya. Tahu Kristen? Kristen itu identik dengan tipu-tipu. Mana ya? Ya kamu bacalah ini ya. Ya bacalah. Anda baca. Bisa baca. Anda baca. Ya Anda kan di sini ditulis begini. Kemudian dia, ya Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan? Ya. Siapa yang Jadi sama dikatakan dong begini? ya. Siapa yang tidak makan di situ? Loh, Ibrahim nanya, Kepada siapa? kalian tidak makan Kepada siapa? Dia nanya kepada siapa? kepada Mampus berhala-berhala? kau. Ya berhala, kenapa kau katakan Tuhan saya? Loh, kan saya cuma bilang kalau tidak sama juga, berhala juga tidak makan. Loh, maksudnya apa? Jadi kalau maksudmu berhala tidak makan, berarti Tuhan itu tidak makan gitu? Berarti Tuhan itu berhala Loh, yang tidak kamu makan yang itu ngomong gitu? tadi tidak makan. Berarti kalau itu Anda jadikan acuan, Yesus disunat berarti saya juga adalah Tuhanmu gitu? Karena saya juga disunat. Oke, saya mau tanya, kamu disunat enggak? Kamu disunat enggak? Loncat-loncat ke sana kemari. Loh, kamu yang bilang disunat, saya cuma Mana ngikuti nilai kebenaran maumu. dari Kristen itu yang saya minta sepotong? Mana? Yang Sudah, kau jual saya dari sudah tadi? bilang, Mana? Yesus adalah Mana? Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya, Berarti anak Maria yang tadinya bukan Tuhan sekarang jadi Tuhan. anak Maria itu bukan Tuhan. Nah, sekarang Sekarang dia yang adalah Tuhan bersama-sama dengan berarti Tuhan anak sebagai Maria yang firman bukan Allah. Tuhan, dengar.
Berarti anak Ya. Maria yang bukan Tuhan sekarang Tuhan. Iya Loh, dong. Dia kan Iya sudah dong. mati sebagai anak Iya Maria, dong. sudah mati. Iya dong. Iya dong, Iya sudah dong. mati. Jadi Sekarang anak dia Maria, bangkit, dia adalah jadi Tuhan, anak- sudah kembali kepada firman Jadi sebagai anak firman-Nya. Maria, jadi anak Maria yang tadinya bukan Tuhan, begitu bangkit sekarang menjadi apa? Loh, tadi bukan anak Maria bukan Tuhan. Anak Maria itu adalah Bukan Tuhan. Tuhan yang menghampakan Oh, diri, yang itulah yang tidak saya menganggap katakan. kesetaraan. Nah, coba teman-teman, diputar lagi. Ya, Anak Maria itu silakan. adalah Tuhan katanya. Bagaimana? Yang merendahkan diri. Bagaimana? Coba. Anda mengatakan barusan berbeda lagi. Anak Maria itu adalah Tuhan yang merendahkan diri. Betul? Loh, saya tidak, bukan anak Maria, tetapi anak yang kemudian menjadi Maria itu adalah Tuhan yang menjadi anak Maria. Dengarkan, tidak berubah. Tuhan yang menjadi bukan Tuhan. Yang menjadi anak Maria. Oke, Tuhan yang menjadi anak Maria. Telah menghampakan diri. Berarti Tuhan menjadi anak Maria. Iya, betul. Anak Maria Tuhan atau bukan? Bukan. Nah, berarti Tuhan. Karena pikir kamu. Oh, tidak bisa Anda tidak mengikuti. Harus kalau Anda mau sehat. Apakah ketika Presiden Soeharto Lari ke itu situ. Itu anak TK. Ini berbicara Tuhan, bukan berbicara makhluk. Ini apakah ketika Presiden Soeharto tidak menjadi presiden lagi, arti tidak ada presiden lagi? Manusia. Sejak kapan Soeharto jadi Tuhan? Sejak kapan Soeharto jadi Tuhan? Sampai analoginya ke Soeharto. Kita bicara soal terminologi kata pengertian. Untuk menyamakan supaya kamu ngerti, karena kamu kan supaya ngerti. setara dengan Tuhan itu sebagai apa dia? Aku pakai bahasa-bahasa Nggak bisa Tuhan itu rohani, dianalogikan dengan kamu nggak ngerti. makhluk. Aku pakai Nggak bahasa-bahasa bisa. Alkitab. Nggak bisa Tuhan Ya, dianalogikan kamu dengan kan nggak makhluk. ngerti. Nggak bisa. Aku pakai bahasa Nggak anak bisa TK. analogikan Tambang nggak Tuhan ngerti. dengan makhluk karena Tuhan itu bukan makhluk. Loh memang, tapi terus saya kenapa Anda kan ini menganalogikan? mengumpamakan. Oke, silakan saya ikuti. Mengumpamakan. Silakan Kalau saya ikuti Presiden ajaran Soeharto makan, Anda sudah saya ikutin, mati, silakan. apakah Silakan. Presiden juga ikut mati? Oke, sekarang begini. Ya. Ketika Anda menganalogikan seperti itu, pertanyaan saya kemudian, Anda menganalogikan ketika Soeharto mati, apakah presiden itu mati? Kan gitu ya? Ya. Nah, sekarang hakikat Soeharto mati nggak? Iya. Nah, oke. Ketika Anda mengambil analogi ini, berarti hakikat Tuhan mati pada saat Yesus mati. Loh, Ayo, berarti hakikat presiden mati. Loh, kenapa? Bagaimana? Yang saya tanya ini pribadinya. Oke, kalau pribadinya berarti kamu pribadi jangan Tuhan bilang Anda mati. Soeharto. Ya, Kamu bilang Soeharto mati. Apakah hakikatnya berarti Soeharto pribadi mati? Soeharto mati. Mati Soeharto. Oke. Ketika Yesus itu adalah pribadi Tuhan, ketika mati berarti yang mati adalah Manusianya, kemanusiaannya. bukan pribadinya. Bukan pribadinya. Mati meja. Bukan hakikatnya, bukan pribadinya. Bukan hakikatnya sebagai Berarti Allah. hakikat Soeharto ketika mati, hakikatnya tidak mati. Lah hakikatnya tidak mati, dia kan bukan presidennya, jabatannya. Tuhan itu kan jabatan. Iya, saya ngerti. Bukan saya tanya Tuhannya, yang saya tanya hakikat Tuhanmu mati. Tidak mati, Tuhan hakikat Tuhan nggak pernah mati. Berarti Yesus hakikatnya tidak sama seperti hakikat yang tidak mati itu. Betul? Loh, Yesus itu kan hakikatnya Allah. Yang mati itu adalah manusianya. Oh, yang mati jabatannya sebagai Allah nggak pernah mati. Jabatannya nggak mati. Tetapi kemanusiaannya mati. Mati. Ketika Soeharto mati, jabatannya bisa digantikan sama orang lain enggak? Bisa. Berarti ketika Yesus Tuhanmu mati, bisa diambil jabatannya sama Tuhan lain enggak? Enggak, karena ada bapaknya. Loh, itu kan Tuhan lain. Ada bapaknya. Itu kan Tuhan lain. Ya oke, kalau kamu anggap itu Tuhan lain, nggak apa-apa. Berarti Tuhanmu ada berapa? Tuhan saya satu.
Loh, tadi katanya presiden mati diambil kedudukan presiden orang lain. Ada berapa presiden di Indonesia? Jadi ketika Yesus mati sebagai manusia, dengar dulu, ketika Yesus mati sebagai manusia, digantikan oleh manusia lain. Kealahannya itu tetap di tangan Bapa. Kan Yesus sudah menyerahkan semuanya kepada Bapa. Berarti, kalau begitu, Yesus ini murni manusia, nggak ada hakikat Tuhan pada dirinya. Berarti nggak ada hakikat dia Tuhan. murni manusia selama 33 tahun setengah. Oke. Berarti Tuhanmu itu pernah menjadi murni manusia. Iya, kalau kamu mengatakan begitu, Tuhan saya pernah menjadi murni. Tuhan Yesus loh ya. Tuhan Yesus saya pernah pernah menjadi murni 100% manusia. Oke, 100% ya. 100% manusia. Berarti sudah tidak ada lagi keilahian. 100% manusia dan 100% ilahi. Itu mulai gila itu. Itu sudah mulai gila itu namanya. Karena gilanya karena kalian tidak mau membuka hati. Sekarang kalau Anda mengatakan sebuah cincin 100% emas, apakah boleh saya mengatakan bahwa pada 100% emas itu masih ada kemudian tembaga? Disitulah kamu harus memahami kemahakuasaan ilahinya Allah. Disitulah saya harus mengerti kemahagilaan Anda. Disitulah ketidakpahaman Anda soal kitab suci. Dikasih tahu tidak mau tahu. Disitulah akal-akalan Anda. Bagaimana Anda mengatakan sebuah cincin 100% emas di sisi lain? Saya tidak pernah bilang cincin. Ini kita bicara keilahian. Kalau cincin aja nggak bisa jadi batu dan emas secara bersamaan 100%, 200%. Bagaimana Tuhan Anda menyamakan dengan manusia 100% kocok? Makanya jangan mensekutukan Tuhan dengan apapun. Lah, Anda menyamakan Tuhan dengan apapun. Anda menyekutukan barusan Tuhan 100%, manusia 100%. Itu ada berapa? Lah memang dia mengatakan demikian. Di mana? Di mana dia mengatakan itu? Yohanes 1. Baca sendiri. Apa di Yohanes 1? Apa di Yohanes 1? Apa? Firman yang jadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Ya. Oke. Di situ manusia atau daging? Daging. Ya, daging. Itu ditujukan untuk manusia, bukan daging ayam. Daging ini kemudian untuk hidup diapain? Ya teruskan. Iya, diteruskan kemana? Ini kan daging benda mati. Daging itu benda mati. Bro, kalau daging udah disembeli itu benda mati. Nah, sekarang Yesus di dalam rahim ibunya usia 1 bulan itu sudah hidup atau masih mati? Hidup. Nenek moyang mana belajar ilmu kesehatan dulu, bro. Kalau daging ini belum ada roh, apakah dia hidup? Maaf ya, sperma aja itu udah ada kehidupan. Saya paham. Yang saya tanya, usia 1 bulan apakah sudah punya roh kehidupan dalam tubuhnya? Sudah. Sejak manusia itu dibentuk di dalam ovum rahim ibu, roh sudah ada di situ. Yakin? Yakin. Lalu bagaimana dengan orang yang lahir dalam keadaan menjadi jenazah? Ya mati kan? Ya kenapa mati? Ya karena mati yaitu kuasa ilahi. Tidak mengizinkan dia lahir. Loh. Tadi katanya Anda katakan hidup. Anda mengatakan hidup. Bro, kamu sudah mulai nggak berakal sehat, bro. Loh, yang tidak berakal sehat ini siapa? Anda mengatakan, bro, kamu sudah mulai ngawur, bro. Anak Maria itu 100% Tuhan, betul? Bukan. Saya bilang rahim ketika sudah ovum, sudah di dalam ovum ya, sudah di dalam rahim 1 bulan. Jangankan 1 bulan, 1 minggu aja itu, 2 minggu itu sudah bisa diperiksakan ke dokter kandungan. Jantungnya berdetak. Apakah bayi ini hidup atau tidak? 2 minggu loh. Sehat nggak bayi ini? Itu sudah bisa diketahui. Bagaimana mungkin kamu bilang kemudian dokter hanya mampu mengatakan Anda hamil, tidak mampu mengatakan janin Anda hidup. Itu nanti di usia 3 bulan ke atas. Bro, coba kamu pergi ke dokter kandungan. Sekolah di mana? Kamu pergi ke dokter kandungan. Di mana? Kehidupan yang Anda maksud itu adalah tersalurnya saripati makanan ke dalam embrio. Itu yang Anda maksud hidup. Berarti itulah Allah sudah bekerja menghembuskan rohnya. Saya ngerti. Yang saya tanya kalau rohnya. Ngerti kenapa tanya? Yang saya tanya rohnya.
sudah menghembuskan rohnya. Kapan? Di usia keberapa? Ya di saat manusia itu sudah dinyatakan hamil, itu sudah ada roh Allah sudah dihembuskan di situ. Gimana? Kamu ditertawakan sama orang Indonesia. Nggak ada yang menertawakan. Silakan kalau ada yang menertawakan. Kita bahas ilmu pengetahuan juga di sini. Pastilah ditertawakan. Masakan ada embrio sudah punya roh? Sudah, namanya sudah sesuatu makhluk hidup. Embrio itu bukan makhluk hidup. Saya katakan itu makhluk tapi belum memiliki roh. Dia hidup itu. Di mana ada makhluknya ada hidupnya? Makhluk di mana nggak ada hidupnya? Makhluk itu apa? Makhluk itu apa? Apa definisi makhluk menurut kamu? Makhluk itu apa? Iya, menurut kamu definisi makhluk Pribadi itu apa? di luar daripada Khalik. Itu makhluk. Oke, kalau sudah mengatakan pribadi loh, ya. Perhatikan, kalau sudah pribadi berarti sudah hidup. Hidup. Kok ada pribadi tapi kan nggak ada orangnya. Hidup Namanya pribadi itu sudah berbicara tentang satu kemanusiaan. Jadi kamu ingin mengatakan puluh hari baru berbentuk. Bro, soal berbentuk itu lain dengan kehidupan. Tanda-tanda kehidupan kehamilan itu sudah ada sejak hari pertama. Oke, sejak hari pertama tanda-tanda kehidupan itu sudah ada. Yang kita pindah ke tema utama. Sekarang begini. Nah, gitu ya, mengaku kalah ya. Paulus mengaku kalah katanya. Dasar pemakan babi otakku sumplah. Sekarang begini. Emosi. Anda mengatakan tidak baik memberitakan, menceramahkan agama, marah-marah. Itu pekerjaan iblis. Saya kasihan itu bukan sama pekerjaan Anda melakukan penipuan dengan cara santai. Tidak merasa berdosa. Anda telah melakukan kesalahan besar karena Anda marah-marah menuduh orang lain ya seperti binatang. Itu bukan manusia. Orang yang menuduh orang lain binatang itu tidak pantas berdakwah di jalan Allah. Dasar, apakah Anda sadar agama Anda mengklaim Anda itu binatang? Saya tidak mau. Kamu yang sebut saya binatang tadi. Loh, kamu bilang dasar babi kan begitu? Dasar pemakan babi ku bilang. Kasihan kali dia. Ya sakit ini. Tapi sayang aku nggak pemakan babi ya. Aku nggak suka babi loh. Kenapa nggak makan babi? Kenapa nggak makan babi? Ya karena memang dari kecil nggak suka makan aja. Oh gitu. Kirain karena jijik gitu ya. Sekarang Anda mengatakan anak Maria itu 100% Tuhan. Betul? Anak Maria itu 100% manusia. Lah, tadi Anda mengatakan dan firman yang Tuhan. Telah jadi manusia itu 100% Allah. Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan, betul? Betul. Oke. 100% manusia. Iya, saya tahu. Berarti Yesus 100% ya, puji Tuhan lah kalau tahu. Ya. Iya, enggak, maksudnya tahu dari iman Anda. Oke? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahwa Anda mengimani. Tengoklah kalau penipu itu. Mengucapkan alhamdulillah. Penipu itu kayak gitu. Aku tuh pakai bahasa kawanku gitu loh. Enggak bisa. Aku tuh pakai bahasa kawanku. Enggak bisa. Itu cara iblis menyesatkan itu begitu. Lo enggak bisa. Aku bisa berbahasa apa aja selama ada di Indonesia. Negara menjamin kebebasan kami mengucapkan apa saja. Iblis itu memang kayak gitu. Iblis itu kayak gitu, mempercantik diri tampil di depan. Betul, iblis itu memang begitu, tidak mau menerima kebenaran. Kamu tahu artinya alhamdulillah? Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Puji Tuhan, syukur puji Tuhan. Nenekmu kiper. Makanya kalau berbicara itu pakai ilmu. Apa artinya? Alhamdulillah itu kan artinya bersyukur. Dasar manusia. Puji Tuhan kalau sekarang begini, ketika Anda mengatakan anak Maria itu 100% Tuhan, ya, berarti yang berak di celana ini siapa? Dalam kemanusiaannya. Loh, kok jadi kayak begitu? Loh, memang begitu Alkitab kami menuliskan. Di mana itu?
Ya di Yohanes 1 kan dia adalah firman di Allah. mana tertulis 100% Tuhan, 100% manusia di mana? Ya kan nggak ada tertulis, tapi itu bisa tersirat. Makanya belajar, itu sebabnya kita dikasih otak. Oh, berarti itu untuk tidak ada belajar. tertulis. Berarti tidak ada tertulis. Anak manusia. Oh, anak manusia. Anak manusia ini 100% Tuhan juga kan? Ya, Ketika dia takut, dalam Itu- kemanusiaannya dia takut. nah terus 100% Tuhannya mana? Sudah tidak dianggapkan lagi. Tadi katanya tidak 100% dianggapnya. manusia. Sudah 100% dilucuti. Tuhan. Sudah Sekarang dilucuti. Sekarang Ketuhanannya sudah dilucuti. berarti pada saat dia manusia, dia bukan 100% Tuhan. Dia 100% Tuhan dalam keilahiannya. Loh, apaan sih? Katanya Anda Nah, itu mengatakan kan yang- sudah dilucuti. Kalian kan tidak ngerti. Sekarang Ya, Anda jadi gini, mengatakan bahwa sudah dilucuti. keilahiannya Yesus, kealahannya itu dilucuti. nggak bisa hilang. Dia nggak bisa hilang. Berarti pada Ya. saat dia ketakutan, 100% keilahiannya masih ada. Keilahiannya, tapi sudah dilucuti. Oke? Berarti bukan ilahi lagi kan? Bukan ilahi lagi. Memang pada waktu itu bukan. Oh, berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi bukan ilahi. Tuhan saya itu firman yang pernah berubah menjadi manusia. Berarti pada saat dia manusia, dia bukan firman. Ya, Tuhan Bapa itu tetap tidak pernah berubah. Lah, yang berubah ini dia apa? tetap. Berarti yang berubah ini apa? Yesus firman. Apa sih? Firman itu apa? Oke, saya ikuti jalan pikiran kamu Firman yang itu memang apa? tidak bisa Oke, paham. Oke, Oke, saya firman itu apa? ikuti. Saya firman ikuti. itu apa? Baik, saya Oke. ikuti. Firman Oke, itu apa? Yesus 100% Firman itu manusia. apa? Saya tanya. Firman itu apa? Firman itu adalah suara Allah. Allah itu apa? Ya, Allah itu khalik bumi dan langit. Allah itu suara atau bukan? Allah itu roh, bukan suara. Yesus yang firman ini suara. Allah bukan suara. Suara. Sama Suara nggak antara Yesus. Sama nggak antara suara dan bukan suara? Tidak sama, namanya Tidak suara sama. dan bukan suara. Lalu dari mana Anda mengatakan bahwasanya Yesus ini 100% Allah? Dari firman Allah. Tadi firman Allah itu suara Allah kan? Iya, Apakah suara Allah dengan Allah sama? sama. Suara Allah itu apa? Suara Allah itu suaranya. Jadi saya Oke. mau tanya gini loh Bang Suma. Jangan kemana-mana. Ya, Suara silakan. Allah adalah suara. Allah Ya. sendiri suara atau bukan? Allah adalah yang punya suara. Oke. Sama ndak antara suara dengan yang punya suara? Sama, karena saya dan suara saya sama. Oke, Hanya coba- saja kita berbeda. Coba Anda bilang kentut. Ya, kenapa kentut? Apakah kentut itu Anda sama? Karena kentut itu bukan keluar dari mulut, maka tidak sama. Ya tadi Anda menyebut kentut. Katanya suara Anda adalah Anda. Ya. Berarti Anda adalah kentut. Loh, bagaimana? Suara Loh. Allah itu adalah firman Allah. Jangan Yang adalah putar-putar. Allah. Karena tidak mungkin seorang mengat- bersuara, Anda kemudian mengatakan suara seperti Anda. kamu sekarang ini. Anda Kamu lagi mengatakan bersuara. Anda Terus mengatakan orang suara bilang, Anda. itu bukan Suma itu. Itu Anda cuma mengatakan suaranya. suara Anda adalah Anda, betul? Betul. Nah, sekarang coba Anda mengatakan kentut. Kentut. Apakah itu adalah Anda? Ya. Berarti Anda adalah kentut. Loh. Iya. Sekarang bukan kentutnya, tapi Ya, sekarang- suaranya. Oke, sekarang tunjukkan mana kentut yang Anda sebutkan tadi. Kalau saya manusia terbatas, tidak bisa suara saya menjadi sesuatu. Oh, tadi Anda mengatakan suara Loh. dan Anda itu. Anda Kalau sendiri yang sampai mengatakan. kamu memaksakan saya harus Bung, bisa membuktikan. Bung, saudara Artinya, sendiri yang saat mengatakan kamu menyetarakan Allah dengan manusia. Anda tadi yang mengatakan suara Anda adalah Anda kan? Anda Tawa bingung. dia. Tawa Anda dia. bingung. Suara Tawa. firman itu adalah Allah Sekarang itu saya sendiri. tanya, Karena yang suara mengeluarkan Anda- suara itu Allah. Suara Anda dengan Anda sama tidak? Tidak sama ya suara Ya, tidak saya. sama lagi. Sama. Sama, Karena sama. suara saya adalah saya. Oke, kalau suara Anda Hanya saja adalah suara berbeda. Anda. Kalau suara Anda adalah Anda, tadi kata kentut Anda itu mana? Loh, itu kan hasil dari suara.
Loh, tadi Anda katakan sama, ternyata hasil. Hasil dari suara. Hasil Tetapi dari apakah suara itu adalah saya? Ya. Iya, mana Kalau kentut saya yang Anda tadi menyebut, maksud? Mana, kalau mana? saya menyebut Mana bumi, kentut yang tadi? itu hasil dari suara itu bumi. Mana Jangan tadi kamu bilang, oh berarti mana bumi itu? Loh, tadi Anda mengatakan suara Anda bunyi kentut itu. Anda mengatakan kentut, KEUNT dan seterusnya. Iya. Yang saya tanya, mana kentut itu itu mana? hasil dari suara. Oke. Sesuatu yang Pemahaman kita tentang sesuatu yang keluar melewati melewati anus itu disebut kentut. bukan. Tetapi Yang keluar dari apakah mulut. kentut itu sama dengan suara? Tidak. Itu Iya. pemahaman kita. Tanpa harus bersuara, orang mah udah tahu kalau Anda tadi kentut mengatakan- itu sesuatu yang Anda tadi keluar mengatakan- dari anus. Anda tadi mengatakan suara Anda adalah Anda. Ya. Nah, kalau suara Anda tadi adalah Anda, saya pingin mana buktikan bahwa kentut yang Anda sebutkan tadi itu adalah Anda, mana? Kan itu hasil. Berarti Dari hasil kan? cara kita berpikir, bukan Berarti itu hasil, hasil. bukan suara. Itu hasil dari pemahaman kita. Bukan hasil dari suara, bukan suara, bukan suara. Iya, yang Tetapi suara yang hasil tadi, dari pemahaman kita. Suara yang tadi yang berbunyi kentut itu mana sekarang? Loh bro, kamu itu sudah gagal paham, sudah nggak ngerti dijelas-jelaskan, nggak ngerti. Saya tanya, suaramu yang keluar tadi berbunyi kentut itu mana? Suara saya berbunyi kentut itu kamu dengar. Iya, mana dia? Ya mana? Ya ada di telingamu, di kupingmu, di handsetmu. Mati meja. Anda mengatakan suara Anda yang keluar dari Anda itu adalah Anda. Ya. Nah, mana suara kentut tadi itu? Ya suara saya sudah kamu dengar. Ya mana dia? Saya tanya mana? Ya kamu nggak perlu tahu dia, tapi kamu perlu lihat dia di dalam saya. Apaan sih? Tadi Anda mengatakan Gini loh bro, kamu itu sudah tidak masuk akal. Cara-cara analogi yang kamu bangun itu sudah nggak masuk akal. Kamu terkesan memaksakan sesuatu yang sangat sulit untuk bisa dipaksakan. Jadi gini loh intinya adalah bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Itu Yesus juga adalah kan suara Allah, dibenarkan dalam kitab suci. Yesus adalah suara Allah kan? Sudah, saya mau tanya, apakah firman yang jadi manusia itu tidak dibenarkan dalam kitab sucimu? Dibenarkan dong. Lah, kalau begitu kenapa kamu mau tanya lagi? Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Ayo. Gitu ya? Iya. Berarti Allahmu itu terbatas dong. Kok bisa? Ya bisa, karena segala sesuatu yang keluar daripada dia bukan dia. Berarti ada sesuatu yang keluar yang dia tidak tahu. Mati meja. Loh, kalau segala sesuatu, kalau segala sesuatu yang keluar dari dalam dirinya itu bukan dia, bisa aja ada yang keluar itu bukan dia. Bisa aja firman yang datang yang kamu percaya bukan dia, bukan Allah. Bisa saja. Sekarang saya tanya kamu. Alam tunggu, saya mau tanya. Karena ada sesuatu yang keluar dalam diri Allah itu bukan Allah. Segala Bisa sesuatu. saja saya kemudian menegaskan bahwa ada firman yang kamu anggap firman itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah, kok larinya kemana orang ini? Segala sesuatu, dengar, pasang kuping. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Oke. Paham. Oke, alam semesta ini beserta apa yang ada dari dalamnya itu berasal dari mana? Berasal dari firman-Nya. Ini berasal dari firman-Nya. Loh, terus sekarang saya mau tanya, tunjukkan bukti kepada saya sesuai dengan dalil dalam kitab yang kau percaya bahwa Allah menciptakan sesuatu tanpa firman-Nya. Oke. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, innama amruhu ita arada bumi, tadi kita bicara bumi kok, alam semesta. Iya, ini kan ayat suci Al-Quran saya. Segala sesuatu yang hendak diciptakan oleh Allah, cukup Allah berfirman.
Kalau tadi kamu gak mau aku itu firman. Iya lo kamu iki. Segala sesuatu yang keluar dari Allah, udah ini yang keempat kalinya aku ulang ya. Ini yang keempat kalinya. Dengar. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Paham? Bukan ya. Oke. Paham? Paham. Nah, alam semesta ini keluar dari mana? Dari mana? Dasar. Loh, dalil kitab sucimu mengatakan dari mana? Kamu yang kutanya, segala sesuatu Kalau yang ada di saya alam semesta dari ini firman-Nya. Oh, dari firman-Nya. Oke. Yesus Ya. dari mana? Kalau kamu dulu, kalau kamu alam semesta Kamu ini dari dulu. mana? Yesus dari mana? Mulai nangis. Bukan mulai nangis, Yesus dari mana? bro. Kutanya. Yesus dari mana? Kita tidak tanya Yesus, kamu Yesus saya tanya dari dalil mana? yang Yesus menyatakan dari kepada mana? kamu bahwa Yesus dari bahwa mana? alam semesta ini dari mana? Kalau segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah, Oke. berarti saya bilang tadi firman-Nya. Kamu bilang oh bukan firman-Nya kalau dalam kitab sucimu. Jadi dari apa? Dari kalam. Kalam itu apa? Sifat yang melekat pada diri Allah. Apa sifat itu? Maha Baikkah, pencipta, burukkah? Maha pencipta, maha kuasa, maha perkasa, itu sifat. Kalam itu apa sih? Kalam itu sifat. Arti spesifiknya? Kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Itu kalam. Kemampuan berkata-kata. Ya. Ya udah akui aja firman gitu loh supaya selesai. Beda. Firman itu kalimah. Hei. Firman itu kalimah. Sekarang saya tanya samamu. Mulutmu dengan perkataanmu sama enggak? Jangan nangis dulu dong. Bro. Jangan nangis dulu dong. Ya. Jangan nangis dulu dong. Bro. Sekarang mulutmu dengan perkataanmu sama enggak? Mulutku dengan perkataanku, tentu mulut adalah perkataan saya itu hasil dari mulut saya. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya dari mana perkataanmu. Saya tanya perkataanmu dengan mulutmu sama enggak? Perkataan saya dengan mulut saya ya sama. Apa yang saya ucapkan itulah perkataan itu. Sakit ente. Sakit Lah ente yang sakit. Loh, masa perkataan Anda Oke, ya. dengan mulut Anda itu Tunggu. sama? Saya bertanya dong. Dari tadi kamu yang menjelaskan. Sekarang Mana saya mau ada? bertanya. Saya juga menjawab pertanyaanmu. Saya juga mau menyampaikan apa yang kamu pahami. Belum selesai. Yang pembawa kabar Oke. gembira dan pembawa kebenaran kan ente katanya. Oke. Anda coba pertanggungjawabkan pernyataan Anda bahwa mulut Anda dan perkataan Anda itu sama. Bagaimana Anda mendefinisikan? Silakan. Oke. Apa yang saya katakan itu adalah hasil dari Ini gerakan. saya tidak mengatakan. Ojo di ini dulu, ya. Nggak usah lebay. Nggak usah lebay. Menengse, ya. Sekarang apa yang saya katakan? keran air dengan apa yang keluar dari keran air sama nggak? Bro, keran air dengan air ya beda. Tapi Sekarang kalau mulut dengan mulut saya perkataan. dengan suara saya sama. Oke, yang kedua, saya kemudian mencurigai. Saya mencurigai karena ternyata dalam pemahaman kamu bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu tidak diketahui oleh Allah, maka Siapa saya bilang? curiga. Siapa bilang? Nanti kamu replay Siapa video ini. bilang mengatakan Nanti bahwa saya bagikan segala sesuatu replaynya itu ya. tidak, yang keluar dari Allah itu tidak diketahui Allah itu siapa bilang? Nanti saya bagikan replaynya. Nanti saya bagikan replaynya. Nanti saya Siapa? bagikan Coba yang di replaynya. bawah. Ada nggak saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu tidak diketahui oleh Allah? Ada nggak saya katakan itu? Saya mengatakan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Bukan Allah kan? Ah. Oke, segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Oke. Betul. Berarti saya boleh nggak mengatakan jangan-jangan, jangan-jangan ini cuma jangan-jangan Ya. patut diduga. Ya, Ya kan namanya kita menduga-duga dong. silakan. Wahyu yang diterima itu bukan dari Allah. Kan ini cuma patut diduga. Segala sesuatu. Ngerti kata segala sesuatu enggak? Iya, segala Apa sesuatu. itu? Apa itu? Segala sesuatu itu apa? Semuanya. Semuanya berarti. Kenapa Anda mengatakan ada sesuatu yang Jadi tidak keluar dari kamu Allah? mengakui sekarang bahwa wahyu yang kamu diterima dan sekarang jadi kitab suci itu bukan dari Allah. Apaan sih? Bukan Allah, bukan Allah. Buku yang terisi antara kertas dan tinta itu bukan Allah. Ya, Terus? ya sudah. Ya sudah. Ya Lalu sudah. Anda Ya mengatakan nggak ada lalu-lalu, sudah. yang lucu itu adalah Anda mengatakan perkataan Anda adalah mulut Anda.
Nggak ada yang lucu itu. Lah lucu Itu dong. fakta. Itu fakta. Anda mengatakan bahwa perkataan Anda dan mulut Anda itu adalah satu hal yang sama. Ya. Yang benar itu adalah perkataan itu berasal dari mulut. Itu baru betul. Iya. Nah, kalau betul. Anda mengatakan perkataan Anda sama dengan mulut Anda, berarti yang keluar dari mulut Anda itu mulut. Yang keluar dari mulut saya itu perkataan. Sama kan dengan mulut? Sama dengan apa yang mulut saya ucapkan. Saya tanya, yang keluar dari mulut Nggak Anda ada itu kamu mulut. tanya-tanya. Nggak usah kamu bertanya. Yang Itu keluar jawaban dari saya. mulut Anda itu mulut. Yang keluar dari mulut saya adalah perkataan. Tadi dan Anda perkataan mengatakan itu sama dengan Hei, mulut saya. Anda tadi mengatakan mulut dan perkataan Anda itu sama. Iya, saya tidak Oke. pernah memungkiri itu. Oke, berarti yang keluar dari mulut Anda itu mulut. Adalah perkataan saya. Saya tidak Karena tanya. sama kan, sama-sama. Saya tidak tanya itu. Yang keluar dari mulut Anda, yang Iya. sampai di kuping saya itu mulut Anda. Iya, perkataan. Karena mulut dengan perkataan sama. Saya bilang sama. Jadi yang sampai di telinga saya ini mulut atau suara? Suara. Suara. Karena mulut dan suara saya mulut itu sampai menjadi enggak? satu. Mulut Anda sampai enggak di telinga saya? Makanya orang sering bilang, mulutmu itu bocor. Oh, itu peribahasa. Iya. Ini kita berbicara Iya, mengenai iya. ini Itu berbicara untuk mengenai menganalogikan metode bahwa ilmiah. perkataan dan mulut itu sama, dengan Pak mulut. D. Itu ilmu dari mana Ngono Anda loh, dapatkan? Pak D. Perkataan adalah mulut. Pak D, ayolah kembali dulu kau ke intinya. Jangan bicara soal mulut-mulut kau. Ini ya. gini teman-teman, kalau orang sudah mau nangis tapi pura-pura tertawa kayak gini. Lah, Anda mengatakan suara kamu Anda kan dan sering mulut Anda memperhatikan adalah video-video saya. Anda Kamu sering mengatakan- memperhatikan video saya. Pernahkah saya tidak tertawa? Karena bagi Saya kami tidak pernah memberitakan memperhatikan ente. Injil Saya itu hanya harus tertarik dengan tadi ketika sukacita. Anda mengatakan dengan ponganya Kristen itu agama kebenaran. Ini sudah 1 jam lebih, hampir 2 jam. Tidak ada sedikit pun kebenaran dari mulut Anda yang saya temukan. Anda mengatakan nggak ada sedikit mulut Anda kebenaran? adalah suara Anda. Itu gimana Iya, ceritanya mulut Bang, adalah kebenaran. suara? Lah Yesus itu kebenaran loh. Ya saya tahu. Saya Ya, puji ngerti. Tuhan, Saya alhamdulillah paham. kamu mengakuinya. Saya ngerti Yesus itu kebenaran, saya paham. Tapi ente Iya, yang bagus. bermasalah itu ente. Ya bagus. Ente itu yang Saya nggak bermasalah, itu apa-apa ente. bermasalah. Yang penting kamu akui dulu Yesus itu kebenaran. Wes. Betul. Sekarang Iya, Yesus dalam kebenarannya mengatakan dirinya pencipta alam semesta atau bukan? Iya. Di mana dia Yesus katakan itu? Segala sesuatu tidak akan terjadi, Di tidak mana? diciptakan. Di mana? Baca aja surat-surat Paulus. Ya. Loh, lo piye? Piye lek ngono? Paulus yang ditujukan. Paulus ini siapa? Paulus ini adalah Ah. seorang penjahat Nama yang bapaknya siapa? dijamah. Nama bapaknya siapa? Lah, bapaknya tidak ada nama bapaknya. Alkitab tidak mencatat nama bapaknya dan itu Oh, tidak ya? penting. Kok tidak penting? Kok tidak penting? Ya. Kok tidak Tidak penting? penting. Sesuatu Ya. yang memberikan kemudian satu doktrin dan dogma Anda katakan tidak penting. Dia ini orangnya siapa? Oke, kalau begitu saya tanya bapaknya Ibrahim itu siapa? Kenapa larinya ke sana? Loh, karena Emang- itu yang kalian ikuti. Emang ada Sunat Abraham- itu berasal dari situ. emang ada Jadi Abraham kalian harus kasih tahu. buku? Ngapain kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian tahu siapa emang bapaknya? ada Abraham kasih buku kepada saya? Loh, kenapa kamu ikuti sunat? Enggak, saya tanya dulu. Emang Abraham memberikan kitab kepada saya? Oh, harusnya. Harusnya. Yang Harusnya. Anda harus jawab ini, yang telah memberikan Anda buku 13 buku itu bapaknya siapa? 14. Siap, yang satunya mana? Kan Ibrani tadi kita bicarakan. Tadi kan Anda sudah mulai keok. Enggak. Di mana Saya kemudian mau Anda bisa menunjukkan mempertahankannya. kepada saya? Di mana Anda bisa membuktikan bahwa Ibrani itu tulisan Paulus? Di mana? Sudah saya sebutkan tadi, nanti Di mana? replay Di mana? aja yang mau tahu Di replay mana? aja. Di nanti. mana? Di mana? Di mana? Loh, kan sudah dibilang dari gaya bahasanya. Oh, dari gaya Pengucapan bahasa. salamnya. Oh, dari gaya Bro. bahasa. Sumah itu Dari gaya bisa bahasa. diketahui orang. Oh, Dengarkan, oh, listen oh, me. oh, oh, oh. Sumah itu bisa Dengarkan, diketahui orang teman-teman. dari suaranya aja. Jadi Kristen Dari cara-cara dia mengklaim buku berbicara, Ibrani orang tahu, wah, ini Bang Suma Ibrani ini. itu katanya tulisan Paulus dari gaya bahasanya katanya. Itulah ilmu Alah, pengetahuan. Itulah Makanya ilmu Alkitab pengetahuan. kami,
Dengarkan dulu Bang Suma. Alkitab kami mengatakan Daniel, biarkan itu ya, supaya orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi memang dalam kitab suci ada beberapa rahasia yang masih tersembunyi. Dan itu sangat senang untuk dipelajari oleh Bang Suma salah satunya. Makanya Bang Suma mengkhususkan diri menjadi apologet yang membahas tentang kekristenan. Karena ada pengajaran, ada ilmu kalam yang sangat tidak dapat ditemukan di agamanya. Sehingga ia mencarinya dalam kekristenan. Dan dia sengaja mempelajarinya secara berbeda. Kalau saya mempelajarinya dan saya mengikutinya. Tapi kalau Bang Suma, dia mempelajarinya dengan cara menentangnya untuk memperoleh pengetahuan. Gitu. Mama, gitu. Bisa diterima kan Bang Suma? Sekarang begini, yang Anda sebut dengan sebutan Alkitab padahal bukan Alkitab itu, Yesus tahu nggak buku Anda itu? Yesus omniscience. Tahu arti omniscience? Nggak tahu. Maha tahu. Di mana dalilnya? Loh, Allah itu kan omniscience. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesus yang kau sebut tadi itu. Mana dalilnya? Yesus itu Menangis maha lagi. tahu. Allah itu maha tahu. Menangis lagi. Allah itu maha tahu. Menangis lagi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Menangis lagi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Anda Allah. mengatakan Yesus maha tahu, itu mana dalilnya? Menangis lagi. Kamu kok, teman-teman, saya udah 1 jam teman-teman lebih loh. Kristen simak ini. Sebelum Lihat, kamu masuk, saya sudah lihatlah bicara 1 jam 30 menit. ini. Coba Kamu sang akrobat masuk ini, bicara coba lihat. 1 jam. Coba lihat Ada sang nanti tak akrobat carikan ini, coba. dalilnya di kitab Alkitab. Coba lihat ini sang akrobat. Dia mengatakan anak Maria itu maha tahu. Diminta dalilnya nggak ada. Apakah ini bukan seorang anak penipu? Maria. Yesus itu maha tahu Apakah karena anak Allah ini tahu bukan segala penipu? sesuatu. Bukankah dia ini seorang penipu, teman-teman? Dia mengatakan Yesus maha tahu tapi dalilnya nggak ada. Bukankah penipu ini sedang bermanis-manis di hadapan kita? Sedang tertawa, sedang menertawakan dirinya. Coba lihat. Kacau Anda ini. Coba Ya, kacau seorang Anda ini. Kristen Anda mengatakan mencoba. Yesus itu maha tahu, diminta dalilnya cuman bisa tertawa. Coba lihat, teman-teman. Saya ketawa karena anak sekolah minggu kami tahu itu. Mana dalilnya? Anak sekolah minggu kami tahu Iya, mana itu. dalilnya? Kalau cuman ngomong kayak gitu, anak sekolah minggu, yang kita minta dalil mana? Baca aja kemahatauan Yesus. Mana dalilnya? Mana? Di mana? Banyak dalam Di kitab mana? suci, banyak kemahatauan Sepotong dia. aja, sepotong. Iya, kamu baca aja lah dalam Di Injil. mana? Nanti kalau saya lari ke surat Paulus, kamu bilang tulisan Di mana? Paulus. Kan Yesus yang harus mengatakan karena dia adalah sumber firman itu kan? Nah, kan tidak sekarang harus mana? Yesus yang mengatakan. Harus Yesus karena Yesus adalah Karena sumber. kitab suci kami percaya, Alkitab kami percaya, seluruh Yang kitab suci kami iya, ini itu Anda, adalah firman itu Anda. Allah. Itu Anda. Kami ini orang berakal. Ketika Anda mengatakan Yesus itu maha tahu, kami minta dalil. Datanya mana? Iya. Mana? Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, kan Paulus itu bilang Tuhan begitu. saya, itu Tuhan saya. Kalau Allah itu Tuhan saya. Yang saya Tuhan tanya kamu. Tuhanmu Yesus. Oke. Yang Anda Kalau gitu tanya Tuhan itu kita Tuhanmu sepakat aja ya, Yesus. Tuhan kita sama ya. Nenekmu kiper, kau Tuhanmu anak orang. Anak orang Tuhan kau itu. Yang saya tanya, yang Anda katakan itu maha tahu, mana dalilnya? Karena Tuhanku itu Abraham loh, Tuhannya Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu klaimmu. 2000 tahun Iya, loh. itu 2000 tahun fakta. loh. Dengar. 2000 tahun kalian diludahi sama yang Yahudi. 2000 tahun loh. Enggak, Apa nggak kamu malu? cuma Apa nggak lihat malu? satu kali videonya Apa aja nggak diludahi. malu? Cuma Buktinya satu kalian tidak kali, bisa menyatu. enggak ada Buktinya ribuan kalian. tahun, cuma satu kali. 2000 tahun Kristen dan Yahudi nggak bisa menyatu dalam hal agama. Cuma Kenapa? satu kali, Kenapa? tidak banyak. Jangan hoax, Kenapa jangan hoax bang. orang Kristen dan Jangan Yahudi hoax. tidak Cuma satu kali. Cuma ini. satu kali. Kenapa nggak satu Cuma agama satu saja? kali. Kenapa nggak satu Cuma agama satu aja? kali. Kenapa nggak satu agama aja? Yahudi dan Kristen, Ya. kenapa? Kenapa nggak satu agama aja? Ya karena kami pengikut Yesus. Ya mereka nggak mau ngikut Yesus. Kalau mereka ngikut Yesus ya satu kita. Sekarang dalilnya Yesus maha tahu mana? Ada. Mana? Dari surat Paulus ya, saya tunjukin ya. Ya. Silakan. Oke, sabar ya. Sekalian saya minum dulu. Silakan.
Capek. Saya ikuti aja, karena kalau Yesus tidak mungkin mengakui hal yang bukan haknya untuk ia katakan. Oh, Yesus tidak mengakui itu secara verbal. Terus dari mana Anda tahu? bahwa Itu Yesus Maha diakui tahu? oleh para rasul-rasul. Oke, berarti Bahwa Allah itu Maha tahu. Oke, silakan Anda Nabi-nabi tunjukkan mengatakan. Yesus Maha tahu, silakan. Oke, bukan Yesus, jangan Yesus, Allah. Loh, tadi Anda mengatakan Yesus Maha tahu. Weh, dasar penipu. Jangan nangis. Jangan cengeng. Lihatlah ini teman-teman Kristen, lihat. Saudara-saudara Kristen Jangan saya lihat cengeng, ini tokoh agama, coba. Hanya bisa nipu kalian kan? Jangan cengeng. Dia menjajakan Yesus Maha tahu, diminta dalilnya, ternyata larinya ke Tuhannya umat Islam. Coba lihat. Berarti Tuhan umat Islam itu Maha tahu ya? Oh, pasti dong. Oh, gitu Pasti ya. dong. Iya, sekarang Maha beritamu dulu, selesaikan. Gak usah lari berkelit dulu. Anda dengan mulut Anda mengatakan Yesus Maha tahu, mana dalilnya? Saya bacakan ya. Iya, silakan. Tapi tidak ada kata Yesus, karena kami percayakan Yesus itu Tuhan. Ya. Loh. Ada parah. Mana Yesus Maha tahu, mana? Jangan cari Yesus yang Maha tahu. Ya, tadi Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan. Yesus itu Maha tahu. Mana dalilnya? Bro, ayo teman-teman kita Kristen, harus tahu ayo bahwa ini kebenaran Allah yang dia jual. itu Maha tahu. Kami Iya, kalau percaya Allah itu Maha kami tahu, itu Maha oke. tahu. Allah itu Maha tahu. Yang Anda maksud Oke. Yesus Maha tahu, mana dalilnya? Ya kalau kamu mau lihat Yesus sebagai manusia, ya dia nggak Maha tahu. Berarti Makanya Yesus dia tidak bilang Maha anak tahu. pun tidak tahu. Oke. Berarti Yesus tidak Maha tahu. Dah selesai. Tidak Maha tahu. Oke. Dalam Berarti lah ini ya. kemanusiaannya. Teman-teman, tadi dia mengatakan Yesus Maha tahu. Ketika dia terjebak dengan pengakuan iman yang buta ini, kan tadi dia mengatakan imam buta di luar Kristen katanya. Ternyata dia yang buta. Dia katakan Yesus Maha tahu, mencari dalil, tapi dia nggak temukan. Akhirnya dia mengatakan apa? Yesus memang tidak Maha tahu. Ayo semuanya tertawa yuk. Islam Kristen tertawakan orang ini. Oke lah Oke, ya. Bung. Saya rasa cukup ya, saya rasa cukup. Pesan saya kepada Tapi saudara. kita sepakat Kalau dulu ya bahwa kalau patut diduga kalau Anda bahwa buka kitab Komal, suci non Kristen kalau Anda itu buka bisa Komal, saja keluar bukan dari kalau Allah. Ya Anda buka patut Komal diduga. Itu intinya. Kuasai dulu Bibelmu, baru buka Intinya. Komal. Kenapa? Ya, intinya saya Karena saya umat jawab. Islam sekarang Saya itu sudah semua pintar. jawab. Cuma kan kamu nggak Umat suka saya Islam jawab bahwa Allah itu adalah Maha umat yang tahu. cerdas. Umat Kamu Islam tahu nggak bisa Allah, ditipu. kamu tidak terima saya Nggak bilang Allah bisa itu Maha ditipu. tahu. Kamu Nggak tidak bisa mau ditipu terima. dengan Tapi kamu mengakui apapun bahwa yang disampaikan diduga oleh ada penipu-penipu, perpanjangan wahyu tangan yang dari tidak datang penjajah. dari Allah. Itu kan pengakuan tidak akan kamu. mungkin. Ya, Tidak akan karena mungkin. tidak semua Orang yang datang Islam yang keluar dari lebih Allah itu paham adalah Bible Allah. daripada Jadi kemungkinan ente. ada Karena wahyu ente yang cuma tidak modal keluar iman. dari Allah. Agama Anda cuma aliran kepercayaan, sebab agama Anda Enggak. tidak pernah diajarkan Jauh oleh sebelum para ada nabi. agamamu, agama Oke. Kristen itu sudah ada. Apalah artinya lebih dulu kalau Apa? Yesus sendiri tidak beragama Kristen, percuma. Lah, Gitu Yesus ya. itu kan bukan membawa agama. Ya, karena itulah Anda Dia bukan membawa pengikutnya. keselamatan. Karena itulah Dia Anda bukan juru pengikutnya. selamat. Karena itu Juru Anda bukan pengikutnya. selamat. Juru selamat untuk siapa? Juru Juru selamat selamat. untuk siapa? Juru selamat untuk seluruh umat manusia Di mana yang dalilnya? percaya Di mana kepada Dia. dalilnya? Di mana dalilnya? Kok dalilnya di Kok- mana? kok- Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena kasih Allah kepada semua umat manusia. Iya. Iya apa? Maka ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Korbankan di mana ada dalil yang mengorbankan di situ? Ya ampun. Udah. Yohanes 3 nomor 16 itu tidak ada kata korban, di situ kata mengaruniakan. Oke? Udah ya, kasihan Iya. Anda. Kasihan. Yesus Udah, bukan udah. korban. Sudah. Kamu tidak sudah. akui Yesus berkorban di kayu salib. Sudah. Bukan berkorban. Hah? Kamu tidak mengakui Yesus Yesus berkorban di tidak kayu salib. berkorban. Yesus tidak pernah berkorban kayu salib. Nggak ada ajarannya Yesus kayak gitu, nggak ada. Yang Apa mengorbankan terusan? Yesus itu iblis. Di atas kayu salib yang mengorbankan Yesus itu punya niatan mengorbankan Yesus itu iblis, bukan Yesus. Oke. Jadi Yesus itu Ah. iblis
dikorbankan di atas kayu salib. Betul sekali, pintar. Udah mulai Kalau pintar begitu murid saya. kamu sudah mengakui yang mati di kayu salib adalah Yesus. Kamu tidak mau akui. Kamu Oke. tidak mau akui. Kamu bilang Oke. itu Yudas di awal-awal Oke. pembicaraan Kalau kita. Anda Berarti sudah mengakui. kamu juga inkonsistensi. Enggak, ini saya mengikuti iramamu. Saya Loh, mengikuti enggak, iramamu. jangan mengikuti irama. Kalau kami Ini Nabi Isa soal bukan akidah. Yesus. Kita Nabi harus Isa.